Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iqbal Iza Adafiki dengan NIM 2005 1204 008 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dari angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mempresentasikan hasil dari magang yang saya lakukan selama 4 bulan atau 1 semester ke belakang, di mana terkait pengembangan front end menggunakan Next.js dan Tailwind pada pembuatan website e-course di PT Otak Kanan. Latar belakang: dalam rangka mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial budaya, dunia kerja, serta kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih mengikuti dengan kebutuhan zaman. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Tujuan dari magang yang saya lakukan ini yaitu membantu mengembangkan keterampilan profesional yang penting. Selama magang, saya juga belajar bagaimana bekerja dengan tim, berkomunikasi secara efektif, memecahkan masalah secara kreatif. Keterampilan ini sangat berguna dan penting dalam dunia kerja dan dapat memberikan keuntungan kompetitif saat mencari pekerjaan secara lulus. Adapun profil perusahaan, PT Otak Kanan Surabaya di sini dipimpin oleh direktur sebagai pemimpin tertinggi yang membawahi general manager dan 5 departemen. Beberapa manajer juga mementori divisi-divisi lainnya sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari manajer. Berikut struktur organisasi dari PT Otak Kanan. Berikutnya lingkup pekerjaan. Di sini lingkup pekerjaan yang saya lakukan selama 1 semester ke belakang yaitu ada 2 poin, di mana saya berkesempatan sebagai front end web develop pada bagian pembuatan website dengan nama e-course dengan menggunakan Next.js dan juga Tailwind CSS. Nah, sedikit saya jelaskan di sini front end web itu seperti apa, yaitu merupakan pengembangan perangkat lunak yang berspesialisasi dalam membuat dan merancang antarmuka atau interface serta pengalaman pengguna atau UX di sebuah website atau aplikasi. Nah, sebagai front end web developer, tugas utama saya mengimplementasikan desain visual website menggunakan framework Next.js dan Tailwind CSS. Next.js sendiri merupakan framework JavaScript berbasis React yang memungkinkan untuk membangun aplikasi web yang responsif dan efisien dengan bahasa JavaScript. Sementara Tailwind CSS yaitu kerangka kerja utilitas first yang memungkinkan untuk perancangan tampilan website dengan cepat dan efisien. Oke, adapun alur proses tahapan pengembangan front end web pada lingkup kerja yang ada di PT Otak Kanan yang saya lakukan selama pada proses magang mandiri ini ada 3, saya bagi 3. Yang pertama mengenai riset tahapan desain pada Figma. Jadi dalam hal ini pekerjaan saya yaitu mengubah desain yang ada di Figma menjadi kode HTML, CSS, dan JavaScript yang dibalut pada framework yang bernama Next.js, di mana Figma ini juga sangat membantu untuk menulis kode yang sesuai dengan desain. Berikutnya lingkungan pengembangan. Dalam lingkungan pengembangan ini saya memanfaatkan ada 2, yaitu Next.js di mana merupakan kerangka kerja atau framework React yang dalam pengembangan aplikasi webnya itu sangat efisien dan berkinerja tinggi. Yang berikutnya yaitu adalah Tailwind CSS di mana kerangka kerja atau framework utilitas first yang membangun UI pengguna yang disesuaikan. Jadi dengan Tailwind ini kita dapat merancang tampilan yang unik dan menarik tanpa harus meninggalkan HTML tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara install framework Next.js dan juga Tailwind. Kebetulan di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, baiklah, di sini saya menggunakan
folder yang bernama uji coba. Folder uji coba ini bentuknya dalam bentuk Visual Studio Code, masih bentuk folder. Berikutnya, untuk cara kita menginstalasi Next.js, itu kita tinggal masuk pada nextjs.org. Di sana nanti ada tulisan, karena saya di sini menggunakan npx, jadi ada beberapa jalan juga, ada yang menggunakan npx, ada yang menggunakan yarn, sedangkan di sini saya menggunakan npx. Jadi kita cukup kopikan atau ketikkan di sini npx create next applet. Nah, setelah masuk di sini kita nanti bisa isikan, dimana yang pertama mengenai apa nama project yang sedang ingin dibuat. Oke, barang ini kita bisa isikan foldernya bernama, misalkan kita contoh di sini my folder. Nah, ketika di sini akan ada beberapa pilihan, yaitu tab menggunakan TypeScript atau tidak. Nah, untuk ini ketika pengguna atau sebagai programmer JavaScript, kita harus juga memahami apakah kita perlu untuk menggunakan TypeScript atau tidak. Karena saya menggunakan, saya klik yes, Aslin juga. Untuk menggunakan ini, would you like to use Tailwind CSS? Karena di sini saya juga menggunakan Next.js dan juga Tailwind CSS. Alangkah baiknya kita juga yeskan di sana. Lalu src directory, app router juga. Oke. Nah, setelah itu kita sudah menginstal Next.js di dalam Visual Studio Code dan disimpan pada folder my folder. Oke, baiklah. Setelah tadi kita dapat cara menginstal framework Next.js dan juga Tailwind pada Visual Studio Code, berikutnya saya akan melanjutkan presentasinya mengenai uji fungsi dengan extension pada Google Extension. Jadi di sini saya juga menggunakan ekstensi di mana namanya Mobile Emulator untuk menguji responsivitas dari website, yaitu dengan pengumuman front end ini. Jadi perlu memastikan bahwa situs web ini juga dapat terlihat dengan baik pada berbagai perangkat dan resolusi layar. Pada hal ini saya menggunakan extension bernama Mobile Simulator yang disediakan extension Google oleh browser. Oke, ini ada contoh implementasi proyek front end web dengan extension pada Google. Oke, baiklah, di sini saya akan mengimplementasikan menggunakan extension Google, yaitu Mobile Emulator, dan juga saya akan sedikit menjelaskan mengenai pekerjaan saya yang secara teknisi seperti apa. Yang pertama, saya mengerjakan setiap page, di mana page ini berpengaruh pada UI atau front end dari web developernya. Ya, jadi ketika saya mengambil bentuk desain dari teman-teman yang magang pada bidang UI UX design, setelah itu saya akan melihat dari web Figma tadi menggunakan figma.com dengan Google, mencoba untuk mentranslate-nya menggunakan Next.js per page. Ini contoh di sini saya sedang mengerjakan yaitu bentuk edit course. Jadi page edit course ini setelah sudah selesai proses pengkodaannya dengan menggunakan JavaScript dan juga Tailwind, saya langsung kirimkan atau git pull kepada GitHub, di mana kami programmer ini terhubung juga dengan GitHub. Nah, ketika sudah semua ini saya coba untuk menjalankan, di mana apakah program saya bisa berjalan dengan baik. Ini karena saya tadi menggunakan npx install, jadi di sini saya menggunakan npm run dev. Oke, baiklah, di sini. Nah, ketika kita sudah tadi menggunakan npm run dev,
akhirnya kita akan keluar yaitu bentuk localhost yang dapat kita baca dulu, kita translatekan dulu dalam Google sebelum kita kirimkan ke GitHub untuk diterima mentor, untuk diberikan masukan dan juga saran. Jadi ketika di sini kita bisa kopikan bentuk localhostnya. Baik, nah ketika kita coba kopikan, jadi di sini akan muncul localhost yang kita ambil. Ini bentuk yang saya kerjakan, sebagian yang produk yang saya kerjakan bentuk page yang bernama edit course. Ini adalah produknya seperti ini. Nah, tadi yang bisa saya jelaskan di awal, kita akan mengimplementasikan karena saya berfokus pada bidang front end web developer, otomatis saya juga bertanggung jawab atas responsivitas dari web tersebut. Oleh sebab itu saya menggunakan ekstensi yang dimana ini free, yaitu bernama Mobile Simulator Responsive, untuk melihat apakah ketika kita membuka bentuk web ini dalam mobile phone, bentuknya seperti apa dan juga apakah sudah responsif atau belum. Itu bisa diklik. Oke, di sini bentuk dari mobile emulatornya seperti ini. Jadi saya bisa lihat apakah ini sudah sesuai atau belum. Ketika saya menggunakan mobile ini, otomatis itu sangat membantu saya juga untuk melihat responsivitas dari website yang saya buat. Oke, baiklah, masuk pada bentuk kesimpulan. Jadi sebagai front end web developer yang bekerja pada website e-course pada PT Otak Kanan, tugas utama saya itu mengimplementasikan desain visual website menggunakan Next.js dan juga Tailwind CSS. Jadi ada beberapa tahap, yaitu yang pertama setelah mengklasifikasikan pada desain, tahap selanjutnya adalah mengenai pengembangan dalam front end tersebut. Yang kedua, jadi ketika digunakan bersama juga Next.js dan juga Tailwind ini dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk pengembangan front end. Oke, adapun berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan magang mandiri ini, dengan adanya pembahasan atau presentasi ini, saya berharap dapat memberikan suatu pengetahuan dan mohon masukan dan sarannya mengenai gambaran umum dari pengembangan website bagian front end web developer, yang dimana juga saya akan terus memperluas keterampilan dengan belajar lebih banyak tentang bidang terkait seperti mengenai project management, dan juga saya berharap tulisan ini dapat menjadi referensi sedikit bagi pembaca atau preview untuk melakukan penelitian yang terbaru mengenai pengembangan website pada bagian front end web developer yang dapat diaplikasikan pada dunia industri. Adapun berikut saya sampaikan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.